Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 1 Tafsir ayat sosial, politik dan ekonomi yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Hanif, STHIMAG. Pada kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran. Baik, sebelum kita akan membahas tentang hal itu, kami dari kelompok 1 lebih baik kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 1915020092, dan yang sebelah kanan saya bernama Diki Setiawan dengan NIM 1915020090, dan yang di sebelah kiri saya bernama Harman Dani dengan NIM 1915020096. Oke. Pada kali ini yang membahas pertama adalah saudara kita, yaitu saudara Diki Setiawan. Baiklah, sebelum Diki, kita silahkan memasuki ke dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pemimpin, alangkah lebih baiknya kita ketahui apa itu pemimpin terlebih. Apa sih pemimpin itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin berarti orang yang memimpin. Namun kata tersebut juga dapat berarti petunjuk. Sedangkan dalam Thesaurus Bahasa Indonesia, pemimpin adalah dapat berarti atasan, imam, ataupun pelopor. Kata pemimpin merupakan terjemahan dari kata asing, yakni leader. Pemimpin adalah individu yang memiliki superioritas tertentu, sehingga memiliki wibawa dan kuasa atas tindakan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin itu beberapa pengertian bahwasanya pemimpin itu adalah orang yang memiliki kekuasaan di dalam suatu kelompok dan memiliki bawahan untuk dia pimpin. Untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke dalam ayat-ayat yang membahas tentang ayat-ayat tentang pemimpin. Baiklah, untuk ayat yang pertama sekali kita membahas tentang surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam penjelasan ayat tersebut, yang pertama Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya apabila ada suatu kalimat atau ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, berarti itu berpotensi untuk menjadi orang yang beriman. Yang pertama, untuk menjadi orang yang beriman itu atiullah, taat kepada Allah. Lalu bagaimana kita caranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara menjalankan perintahnya, tidak mensekutukannya. Qul huwallahu ahad, mengesahkannya. Itulah yang pertama, taat kepada Allah. Bagaimana cara kita taat kepada Allah, patuh kepada Allah? Yang pertama, menjalankan perintahnya. Perintah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan tidak mensyirikkannya atau mensekutukannya. Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, wa atiiur rasul, taat kepada Rasul, patuh kepada Rasul. Bagaimana cara taat kepada Rasul? Yaitu harus menjalankan sunnahnya, sunnah yang sudah diperbuatnya selama beliau hidup. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin dan patuh kepada pemimpin. Yang anehnya di situ Allah menyebutkan tidak ada kata atiu, tidak ada kata taat.
Kenapa tidak ada kata taat? Sebelum kita membahas kata taat di situ patuh, kita sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh saudara kami tadi Diki tentang pemimpin. Wa ulil amri minkum di situ adalah pemimpin. Kita tahu bahwasanya setiap manusia itu pemimpin. Sesuai dengan dalam surat Al-Baqarah, wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di situ adalah pemimpin. Di setiap manusia di muka bumi ini adalah khalifah, pemimpin. Wa ulil amri minkum itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Di situ kenapa tidak menggunakan kata atiu? Lantaran kita boleh mematuhi pemimpin itu jikalau dia yang pertama taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apabila pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka boleh tidak ditaati. Maka di sana tidak digunakan kata atiu. Baiklah, akan dilanjutkan oleh saudara kami. Oh baiklah, selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang pemimpin, yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 73, yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Surahallahul azim. Yang mana artinya kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami, dan kami mewahyukan kepada mereka perintah berbuat kebaikan, menegakkan solat dan menunaikan zakat, serta hanya kepada kami mereka menyembah. Di dalam Quran Surah Al-Anbiya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya pemimpin yang harus ditaati oleh bawahannya itu pemimpin yang mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Yang dimaksud tersebut seperti melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Karena identiknya seorang pemimpin itu sebagai contoh atau suri tauladan gitu dari bawahannya. Karena seorang rasul itu dikatakan pemimpin karena dia memberikan contoh yang baik. Bukan hanya sekedar menggerakkan atau mengajak, tetapi dia juga mencontohkannya terlebih dahulu sebelum dia memberikannya kepada orang lain. Karena kalau pemimpin hanya bertindak hanya untuk menyuruh dan lain sebagainya tetapi tidak memberikan tauladan, berarti dia masih gagal dikatakan sebagai pemimpin. Apalagi ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 73 ini, yaitu tentang melaksanakan sholat. Karena ketika seorang pemimpin sudah berpegang kepada Allah, maka yang dipimpinnya itu pasti akan berjalan dengan baik gitu. Tidak akan ada pertentangan gitu. Tetapi kalau sudah bertentangan dengan Allah, pasti banyak terjadi masalah dan sebagainya atas apa yang dia pimpin. Karena memimpin itu bukanlah suatu hal yang mudah yang bisa dikerjakan oleh semua orang, tetapi itu adalah tanggung jawab yang besar itu. Jadi tidak semua orang bisa dalam memimpin, apalagi hanya sekedar memimpin dan tidak mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Sama hal dengannya yang kita hadapi gitu di zaman modern ini. Banyak orang yang berlomba-lomba, yang rela berkorban, berebut-rebut untuk memimpin suatu komunitas dan sebagainya, tanpa memikirkan apa dampak atau apa yang akan terjadi setelah itu. Yang dia pikirkan hanya yang penting saya jadi pemimpin dulu. Apa yang saya dapat atau apa yang saya berikan dia tidak pentingkan. Bahwasanya kalau dia tahu betapa beratnya gitu menanggung amanah itu, mungkin dia akan menolak itu menjadi pemimpin. Tetapi di zaman yang modern itu tidak semua orang memikirkan hal demikian. Jadi orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin walaupun dia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dan memberikan suri tauladan kepada orang yang dia pimpin. Ya, itulah
pengertian atau kurang lebih dari pengertian kepemimpinan pada umumnya. Nah, dari penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang beberapa versi kepemimpinan. Dalam Al-Quran tersebut memiliki 4 dalam konteksnya. Yang pertama bisa disebut dengan ulil amri, dan yang kedua ada juga yang menyebut dengan imam, dan yang ketiga disebut juga dengan khalifah, dan yang terakhir disebut dengan nabi. Dari berbagai macam tadi terdapat versi atau maknanya masing-masing dalam Al-Quran, makna dan yang ditempati dalam Al-Quran. Boleh gak sih perempuan jadi pemimpin? Boleh gak sih Update perempuan available. menjadi pemimpin? Perempuan dikenal sebagai makhluk kelas dunia. Tokoh perempuan Islam dalam sejarah peradaban Islam mungkin tidak setenar para pejuang laki-laki. Namun dalam kiprah memperjuangkannya sebagai leader, ada beberapa tokoh yang patut kita teladani. Yang pertama yang dijelaskan dalam Quran surah An-Naml ayat 23 tentang kepemimpinan Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saba, yang mana beliau merupakan salah satu contoh para pemimpin wanita dalam agama Islam, yang mana beliau menjadi peran sebagai pemimpin dalam komunitasnya. Dan yang kedua adalah Khadijah binti Walid. Beliau merupakan tokoh perempuan Islam, atau beliau merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan saudagar kaya dalam sebuah perdagangan di kota Mekah. Dan yang ketiga yaitu Rabi'atul Adawiyah, merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah, yang mana beliau menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan Zahidah. Zahidah merupakan orang yang zuhud, perempuan yang zuhud yang jauh dari kata duniawi. Tetapi beliau dijuluki dengan the mother of the grandmaster, atau ibu para sufi, karena kezuhudannya. Bahkan Rabi'atul Adawiyah ini dikenal ke negeri Eropa. Nah, dari semua contoh-contoh tadi yang ada dalam baik itu masa Nabi, sebelum masa Nabi, atau masa-masa dinasti Umayyah yang kita sebutkan tadi, ini merupakan contoh-contoh perempuan sebagai pemimpin. Tapi dalam realitanya di Indonesia banyak juga kok yang jadi perempuan jadi pemimpin, seperti Ibu Megawati, seperti Ketua DPR RI yaitu Bu Puan Maharani dan lain sebagainya. Jadi begini saudari Rabi'atul Adawiyah, Ya. tentang pemaparan saudari tadi tentang pemimpin perempuan dibolehkan untuk menjadi pemimpin. Saya ada rasa janggal dalam hati saya tentang perempuan ini. Saya takutkan nanti, kan banyak ulama cemas kalau seorang perempuan itu menjadi pemimpin, karena perempuan itu mengutamakan perasaannya dalam memimpin. Nah, itu yang saya takutkan. Dan di lain ayat dalam Al-Quran saya pernah dengar, yaitu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Itu bagaimana tuh Rabi'atul Adawiyah? Oke. Dalam Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa terdapat beberapa pendapat ulama atau beberapa mufasir yang menjelaskan tentang ada yang mengkontekskan hal ayat tersebut ke dalam lingkup pernikahan atau dalam keluarga, dan ada juga yang memasukkan konteks ayat tersebut ke dalam konteks kepemimpinan atau politik, pemimpinan dalam dunia publik, tidak hanya sebagai dunia domestik, yaitu dunia pernikahan seperti kasur, dapur, sumur. Tidak hanya di sana, ada yang pendapat ulama di sana. Tapi kita dalam dunia modern ini, perempuan penggiat gender banyak menginginkan perempuan ini sebagai pemimpin. Bukan jenis kelaminnya yang penting, tetapi watak atau bagaimana cara dia untuk mengemban amanah yang dihadapi, beban yang akan dihadapi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala harus mampu mengemban amanah dari Allah,
yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas utama. Yang pertama, sebagai hamba Allah, yaitu harus tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, baik dalam keluarga ataupun rumah tangga, bahkan masyarakat. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada kali ini yang bertemakan tentang kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri dan sebelumnya mohon maaf atas semua kekurangan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video kami pada kali ini. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.